Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang meregistrasi pada negara Australia yang menganggotakan saya sendiri Ahmad Gojali, kedua Atiatul Atika, ketiga Sofia Febriani, keempat Andi Ahmad Sarwanta, kelima Rima Nurrahma, keenam Novianti Fadilah, ketujuh Mutiara Nurmasari. Registrasi di negara Australia terdiri atas yang pertama pencatatan kelahiran, kedua kematian, ketiga pernikahan, keempat perceraian, kelima perubahan tempat tinggal, keenam pengangkatan anak. Yang pertama pencatatan kelahiran yang akan dijelaskan oleh Mutiara Nurmalasari. Waktu dan tempat kami persilahkan. Pertama, pencatatan kelahiran. Kelahiran di Australia harus didaftarkan di negara bagian atau teritorial tempat kelahiran tersebut. Jika bayi lahir di rumah sakit akan menyiapkan pernyataan pendaftaran kelahiran atau sejenisnya yang ditandatangani oleh profesional kesehatan yang memiliki izin yang sesuai dan meneruskan pernyataan tersebut ke kantor pendaftaran negara bagian atau teritori yang sesuai. Jika bayi lahir di rumah diperlukan surat pernyataan dari bidan terdaftar, dokter atau dua saksi selain orang tua. Pernyataan pemerintah federal. Pemerintah federal mewajibkan kelahiran juga didaftarkan melalui bukti pernyataan kelahiran yang ditandatangani oleh dokter atau bidan. Deklarasi tersebut diperlukan agar tunjangan pemerintah dapat dibayarkan dengan agar anak dapat terdaftar di Medicare. Yang kedua, kematian yang akan dijelaskan oleh Atiatul Atika. Waktu dan tempat kami persilahkan. Yang kedua, kematian. Australia memiliki kepadatan penduduk rata-rata 3,4 orang per kilometer persegi dari total luas daratan, yang menjadikannya salah satu negara berpenduduk paling jarang di dunia. Hal ini umumnya dikaitkan dengan geografi semi, gersang, dan gurun di sebagian besar pedalaman negara. Faktor lainnya adalah urbanisasi, dengan 89% penduduknya tinggal di beberapa daerah perkotaan. Australia adalah salah satu negara paling urban di dunia. Angka harapan hidup rata-rata orang Australia meningkat menjadi 82 tahun, termasuk yang tertinggi di dunia setelah Jepang dan Hong Kong. Sementara angka kematian rata-rata mengalami penurunan menjadi hanya 5,5 kematian per 1.000 penduduk. Data Biro Statistik Australia (ABS) menunjukkan rata-rata usia kaum pria 79,9 tahun sementara perempuan mencapai 84,3 tahun. Sementara untuk periode yang sama 2012 tercatat hanya 147,98 kematian, yang berarti rata-rata sekitar 5,5 kematian per 1.000 penduduk. Menurut Jeffries, ini merupakan yang terendah yang pernah tercatat sepanjang sejarah Australia. Yang ketiga, pernikahan yang akan dijelaskan oleh Sofia Febriani. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, yang ketiga pernikahan. Pernikahan di Australia diatur oleh pemerintah federal yang diberikan kekuasaan untuk membuat undang-undang tentang perkawinan dengan pasal 51 dari konstitusi. The Marriage Act 1961 berlaku seragam di seluruh Australia, termasuk yang wilayah eksternal. Dengan mengesampingkan semua undang-undang negara pada subjek, perkawinan yang dilakukan di Australia diwajibkan untuk didaftarkan di pendaftaran negara bagian atau teritori yang sesuai. Setelah akad nikah,
penyelenggara pernikahan akan mengirimkan salinan resmi pemberitahuan kepada panitera kelahiran, kematian, dan pernikahan di negara bagian atau teritori tempat pernikahan tersebut dilakukan. Kegagalan untuk mendaftar tidak membatalkan pernikahan, tetapi pencatat tidak dapat menerbitkan akte sampai pernikahan tersebut didaftarkan. Bukti pernikahan di Australia, penyelenggara pernikahan pada saat pernikahan akan menyiapkan 3 salinan sertifikat. 1 untuk diteruskan ke pendaftaran negara bagian atau teritori yang sesuai. 1 untuk pasangan dan 1 lagi disimpan oleh penyelenggara. Meskipun sah secara hukum sebagai bukti pernikahan, salinan pasangan tersebut umumnya tidak dapat diterima sebagai dokumen resmi. Yang keempat, perceraian yang akan dijelaskan oleh Novianti Fadilah. Waktu dan tempat kami persilahkan. 4. Perceraian. Angka perceraian di Australia mengalami penurunan sejak tahun 2010, kecuali di Australia Barat yang justru mengalami kenaikan. Menurut Direktur Klinik Relationship Australia, Susan Fisher, tidak jelas mengapa terjadi perbedaan dalam angka perceraian di Australia Barat dibandingkan dengan negara bagian lainnya. Penyebab meningkatnya perceraian di negara bagian beribu kota Perth itu karena faktor tekanan hidup akibat banyaknya warga yang bekerja secara temporer di sektor pertambangan serta turunnya perekonomian belakangan ini. Menurut data Biro Statistik Australia, pada tahun 2012 sebanyak 49.917 permohonan perceraian, peningkatan 2% dari tahun sebelumnya, dikabulkan di Australia. 5. Perubahan tempat tinggal yang akan dijelaskan oleh Andi Ahmad Sarwanta. Waktu dan tempat kami persilahkan. Yang kelima, perubahan tempat tinggal. Migrasi pertama manusia ke benua itu terjadi sekitar 65.000 tahun yang lalu melalui pulau maritim Asia Tenggara dan Papua Nugini sebagai bagian dari sejarah awal migrasi manusia keluar dari Afrika. Setelah Perang Dunia Kedua, Australia meluncurkan program imigrasi besar-besaran. Percaya bahwa setelah hampir menghindari invasi Jepang, Australia harus berpopulasi atau binasa. Ratusan ribu pengungsi Eropa bermigrasi ke Australia dan lebih dari 1 juta warga Inggris berimigrasi di bawah skema migrasi perjalanan bantuan. Dalam bahasa sehari-hari dikenal sebagai 10 Pound Homes. Skema ini awalnya menargetkan warga dari semua negara persemakmuran. Setelah perang secara bertahap meluas ke negara lain seperti Belanda dan Italia. Program migrasi saat ini yaitu visa pekerjaan terampil, kemudian visa pelajar, visa keluarga, dan visa investor. Selanjutnya, pengangkatan anak yang akan dijelaskan oleh Rima Nurrahma. Waktu dan tempat kami persilahkan. Yang keenam, pengangkatan anak. Australia mengklasifikasikan adopsi sebagai adopsi lokal, penempatan di Australia dalam negeri, berkaitan dengan proses adopsi di berbagai bagian Australia, di mana seseorang mengasumsikan atau memperoleh status permanen dan sah sebagai orang tua sehubungan dengan seorang anak di bawah umur 18 tahun, menggantikan kelahiran anak atau orang tua kandung. Australia adalah pihak dalam Konvensi Adopsi Den Haag yang mulai berlaku di Australia pada tanggal 1 Desember 1998 dan telah dilaksanakan dengan amandemen Undang-Undang Hukum Keluarga tahun 1975 dan disahkannya Peraturan Hukum Keluarga Konvensi Den Haag
tentang adopsi antar negara pada 1998. Adopsi di Australia diatur oleh undang-undang dan peraturan dari setiap negara bagian teritoria yang mengatur semua adopsi yang diatur di negara bagian dan teritoria tersebut. Tindakan adopsi negara bagian dan wilayah saat ini adalah: yang pertama, wilayah ibu kota Australia. Adoption Acts pada 1993. Yang kedua, New South Wales Adoption Acts tahun 2000. Northern Territory Adoption of Child Act 1994. Queensland Adoption Act 2009 dan Adoption Regulation 2009. Australia Selatan Adoption Act 1988 dan Adoption Regulation 2004. Berikutnya Tasmania Adoption Act 1988. Berikutnya Victoria Adoption Act 1984. Yang terakhir Australia Barat Adoption Act 1994. Segitu saja yang bisa kami jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.